ketahui. Wal ittila'i al asrori, menguak apa ya, rahasia al khafiyati yang tersimpan atau tersembunyi. Semua pekerjaan akal ini itu asrafu, lebih mulia, paling mulia, mimma tasta'milu fihi hadil khatam, dibanding dengan seluruh pelayan-pelayannya. Dibanding dengan seluruh pelayan-pelayannya. Nah, kalau kayak saya kaitkan dengan agama sekarang ya, karena ini filosofis ya. Kalau saya kaitkan dengan agama sekarang, sebagai contoh, misalnya kita ini membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ada kalanya bil lisan, ada kalanya membaca Al-Quran beserta tafsir, al-qira'ah li ajlil fahm, membaca sampai juga mentafsir, sampai kemudian merenungkan dari interpretasi tadi itu, merenungkan sampai kemudian mentadabburi, menta'amuli apa yang ada dalam isi itu, sehingga muncul sebuah petunjuk dalam otak manusia, akal manusia tadi itu. Maka kerja akal, mentafsiri, merenungkan, mentadaburi, itu jauh paling mulia, jauh lebih mulia daripada kerja lisan yang mengatakan abata saja. Jadi kinerja akal itu asyrafu, lebih mulia daripada pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kalau sekarang kita stratakan bahwa sholat dalam arti gerakan fisiknya, kemudian sholat dalam arti gerakan akalnya, karena khusyuk itu adalah gerakan akal. Bagaimana akal itu akan tunduk saat rukuk, bagaimana akal itu tunduk saat sujud, bagaimana akal itu tunduk saat iktidal. Maka kerjaan akal itu jauh lebih berat dan pahalanya nggak heran jauh lebih besar. Beda yang dilakukan oleh kedua kaki saat berdiri, beda dengan derajat dahi yang ketika ke lantai, atau telinga ketika mendengar bacaan imam. Kalau distratakan itu beda asrafnya. Ini bukan jelek buruk loh ya, berpikirnya bukan jelek buruk, tetapi kalau strata, ini berbicara strata, maka kerjaannya anggota tubuh ini, khususnya hawasnya, itu tahu banyak kerjaannya reporter tadi itu, kerjaannya jawasis atau intelijen tadi itu. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia, intelijen dengan presiden? Ya jelas presiden nih. Di bawah presiden ono sama, ono panglimai, yang jelas lebih mulia panglimai. Nanti tanggung jawabnya lebih besar. Mungkinkah tangan disuruh tanggung jawab nanti nang Allah? Maka yang disuruh bertanggung jawab nanti itu siapa? Bukan tangan kita, bukan mata kita. Mata, tangan itu disuruh raja loh. Misalkan tangan nyolong pencet, ditakoni, apa kok nyolong pencet lah? Kamu melo sing nyuruh didiku lo kok niki. Sing njogo pencet ngantem pencet di sini didiku lo jari tangannya. Nginjenengan tangget niku nang ngene Baisa niku. Jadi semuanya nanti akan bertanggung jawab begitu. Sampai raja tertinggi yang hakiki itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu an-nafs, si jiwa itu. Jadi makanya kenapa kok di Quran itu afal taqilu nafal tatafakkarun, selalu diajak untuk berpikir, merenung, menggunakan akal, karena ngeten agama ini khitobnya bukan ke tangan lho yuk. Gusti Allah berbicara itu tidak ke telinga kita. Gusti Kanjeng Rasul itu tidak berbicara dengan telinga sebenarnya, tapi kepada jiwa manusia.
Ya. Telinga itu hanya salah satu dari daya indera penangkap. Gitu. Hanya salah satu. Maka Gusti Allah itu seperti misalnya berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang dipanggil itu siapa? Orang yang beriman, manusia yang beriman. Disuruh apa? Bertakwalah. Kemudian panggilan yang kedua, wal tanzur. Ya, renungkanlah, pikirkanlah. Ya, nafsun, jiwamu. Ibaratnya wahai jiwa, wal tanzur, lihatlah. Maqaddamat lihat, apa yang kau perbuat untuk masa depanmu. Yang diajak bicara situ mau siapa? Nafs. Wahai jiwa manusia, perhatikanlah, renungkanlah apa yang bisa kau perbuat. Ya, what masa depan, masa depan. Itu tidak berbicara dengan telinga, terlalu rendah. Berbicara dengan mata enggak. Tapi dengan jiwa manusia, hanya jiwa yang bisa menangkap itu. Dengan telinga. Nah, maka kerjaan jiwa sebagai seorang raja yang hakiki, yang sejati, itu paling mulia di antara pekerjaan yang dilakukan oleh pelayan-pelayannya, dan pelayan yang paling rendah adalah fisik ini. Fisik ini, dan jiwa itu butuh fisik sebagai kendaraannya kemarin itu untuk bersatu padu dalam ya'budullaha, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bisa makan ngeten. Waktu ngaji Minhajul Abidin, manusia itu oleh Al-Ghazali dikategorikan menjadi tiga. Ada zawil basair. Ketika kemarin saya dialog dengan ibu-ibu itu ya, sikap manusia dalam menyikapi dunia itu kan ada tiga. Ya apa dunia itu kan berbahaya bagi jiwa manusia. Seandainya jiwa ini tergolong jiwa yang dzul basair. Dzul basair itu siapa? Jiwa yang kayak raja tadi itu, bukan jiwa ghadab ya. Jiwa yang bisa merenung, menganalisis ya, dan sebagainya, sehingga muncul sebuah perilaku zahiran wa batinan. Itu namanya dzul basair, al-dzawil basair. Jiwa yang memiliki ketajaman mata hati, atau jiwa yang bersih. Itu kata Al-Ghazali, mereka itu masih tidak aman jiwa seperti ini. Dari apa? Godaan yang namanya dunia itu. Kenapa? Karena dunia itu dalam konteks orang-orang yang memiliki basair, dunia itu akan merusak otak dia, merusak kejernihannya, termasuk apa? Merusak konsentrasi, menurunkan daya pikir. Itu karena gini, kalau akal itu bekerja hal yang lain, maka dia akan ke sana. Tidak, itu mengganggu fokus. Jadi itu kados mekaten. Jadi dunia itu kalau dikategorikan ya, bagi orang yang dzul basair, memiliki indera memiliki basiroh yang